Oke, baik. Saya udah baca beberapa materi yang udah kakak tulis, baik itu di personal statement dan essay kontribusi, dan CV di LPDP-nya juga banyak yang udah ditulis ya, terutama dari organisasi kayak gitu. Itu udah modal yang sangat baik, tapi nanti kita akan ulas dari positioningnya terutama, karena kakak kan ingin lanjut S2 di UNES ya. Unesa. UNESA. Kalau boleh tahu itu tuh spesifiknya ngambil tentang ini, apa namanya? Spesifiknya itu tuh berhubungan dengan apa, Kak? Jurusan Pendidikan luar biasa. Pendidikan luar pendidikan biasa. kita. Kan fokus kakak kan di SMK ya, atau di vocational. SLB, SLB Kak. Oh, bukan SLB SMK. Enggak SLB. SLB, SMA SLB aja. Oh, SLB, SLB itu khusus Kak. Untuk guru Hmm. anak berkebutuhan khusus. Tapi SLB-nya nggak spesifik, soalnya kakak nuliskan bahwa mereka butuh kayak keterampilan khusus ya, kayak Ya, kalau bank, kayak bengkel, Kak, salon. kalau SLB SLB itu Kak, apa tuh satu jenjang apa tuh satu sekolah membawahi Mm-mm. SD, SMP dan SMA. Oke. Uh, Kemudian tapi yang secara mm-mm, kurikulum mm-mm, mm-mm. beda dengan kurikulum SMA. Kalau kurikulum SMA itu lebih banyak tentang mata pelajaran, tapi kalau kurikulum SMA SLB itu lebih banyak eh, pendidikan vokasi. Oke, baik. Oh, sebentar. Kalau SMA lebih banyak pendidikan vokasi. SMA umum itu pendidikan umum kayak IE saja apa tuh kimia, Mm-mm. fisika dan sebagainya. Kalau SMA di SLB itu tidak ada begitu. Mata pelajarannya masih IPA, IPS, cuma lebih banyak pembelajaran vokasi. 60% itu materinya tentang pendidikan vokasi. Oke, baik. Kita kan coba mulai. Baik, Kak. Eh, oke. Ini kita langsung mulai dari awal ya. Jadi nanti polanya adalah eh, pertanyaan, kemudian kakak jawab pertanyaan. Saya akan coba ngasihkan feedback kayak gitu untuk beberapa pertanyaan yang menurut saya butuh feedback. Ya, Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Silakan perkenalkan diri Anda. terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Anseko S. Mangala. Saat ini saya berprofesi sebagai guru pada SLB Negeri Beru Momere. Saya sudah mengajar di SLB kurang lebih 10 tahun. Dan saat ini saya ingin melanjutkan pendidikan pada jenjang S2 di Universitas Negeri Surabaya dengan jurusan pendidikan luar biasa, di mana jurusan tersebut sejalan dengan profesi saya sebagai guru eh, anak berkebutuhan khusus. Sekian. Oke, baik. Terima kasih. Untuk bagian itu udah cukup sih untuk perkenalannya. Tapi kalau saya kakak pengen coba ngasihkan sedikit informasi, bisa coba mengangkat sedikit problem yang berhubungan dengan SLB pada umumnya. Misalkan, em, sebagai contoh aja ya, mungkin kakak bisa bilang bahwa pada kesempatan ini saya melihat bahwa SLB masih belum mendapatkan porsi untuk melakukan optimalisasi sumber daya manusia, terutama Oh, dari aspek misalkan skill yang dibutuhkan oleh anak-anak SLB untuk bisa mereka berkontribusi di masyarakat. Oleh karena itu, saya berencana untuk melanjutkan studi S2 di UNESA melalui beasiswa LPDP, kayak gitu. oh, baik, baik. Ah, ah. Kan singkat aja ya, nggak perlu jelasin problemnya secara detail, tapi kayak Oh, inti inti masalahnya di mana sehingga kita udah nunjukin kalau kita punya alasan untuk lanjut S2. oh, siap. Oke. Pertanyaan berikutnya itu biasanya kayak gini strukturnya. Dia akan mulai dengan pertanyaan yang berhubungan dengan latar belakang kita, atau bisa juga pertanyaan yang berhubungan dengan kenapa kita harus lanjut S2 atau lanjut S3 ya. Karena ini porsinya S2 berarti fokus ke pertanyaan yang berhubungan dengan kenapa lanjut S2. Eh, Pertanyaan berikutnya adalah kenapa Anda harus lanjut S2? Ya, terima kasih.
Saya ingin melanjutkan S2 karena eh, saya sudah mengabdi 10 tahun dan membutuhkan upgrade ilmu baru. Dan kedua, eh, pada program studi S2 menawarkan eh, beberapa mata kuliah yang spesifik yang sangat saya butuhkan, di mana bisa membekali anak didik saya ke depan nanti tentang bisa hidup jauh lebih mandiri. Salah satunya itu di kurikulum eh, Universitas Negeri Surabaya, yaitu pengembangan karir anak luar biasa. Hal itu saya sangat butuhkan karena di sekolah saya belum belum berjalannya strategi-strategi pembelajaran yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kreativitas anak pada tahap sekolah. Terima kasih. Oke, baik. Informasinya udah bagus, tinggal masalahnya restrukturisasi. Jadi mulainya Oh, itu tuh lebih baik dari problem dulu, baru ke alasannya. Jadi misalkan contoh bilang bahwa, sebagai contoh, bisa diawali dengan bilang, masalah utama dalam pendidikan SLB adalah bagaimana mereka bisa hidup secara mandiri ke depannya, kayak gitu. Dengan membekali mereka dengan berbagai macam keterampilan. Melalui pengalaman saya kurang lebih sekitar 10 tahun di sekolah, saya melihat bahwa kayak gitu, saya belum memiliki ilmu yang cukup untuk bisa menjadikan mereka itu tuh lebih mandiri ke depannya. Sehingga saya butuh melanjutkan studi S2 di kampus yang udah saya tuju, yaitu UNESA, di mana kampus ini memiliki kurikulum yang relevan dengan apa yang saya butuhkan. Salah satunya adalah XYZ gitu. Jadi oh, eh, sebenarnya Bapak singkat udah, ya. ya, jadi susunan informasi itu tuh penting untuk orang bisa menerima. Argumen itu kan disusun dengan ini ya. Ya, Komponen informasinya udah bagus, komponennya ya, tinggal susunan urutannya aja yang harus disusun ulang. Oke, kita lanjut oh, ke pertanyaan berikutnya. Rencananya Anda ingin studi di mana? Itu tadi udah disebut ya, UNESA eh, ya. Misalkan udah ya disebut betul. UNESA tadi, kenapa Anda memilih UNESA? Terima kasih. Dari tiga kampus yang ada pada list LPDP, saya memilih UNESA karena selain eh, peringkat UNESA unggul, saya melihat ada eh, beberapa dosen yang lebih spesifik, di mana penelitiannya cenderung eh, memberikan penelitiannya itu lebih fokus kepada pengembangan karir anak berkebutuhan khusus, yaitu Profesor Budiono. Beliau eh, eh, meneliti eh, meneliti tentang job desk eh, job desk eh, anak berkebutuhan khusus, sehingga dengan adanya beliau di Indonesia bisa membantu saya nantinya bagaimana mempersiapkan strategi-strategi yang baik untuk menuju anak berkebutuhan khusus lebih mandiri dalam bidang pengembangan sumber daya manusia menuju pengembangan karir, dalam hal ini kewirausahaan. Makasih. Oke, baik ya. Udah bagus. Penyajian dosennya juga udah tepat. Mungkin kalau seandainya nyebutin penelitian itu harus saya sebutin buktinya apa, bukti penelitiannya apa. Misalkan contoh, beberapa bukti penelitian beliau adalah X, Y, Z. Itu yang coba kakak tambahin. Oh, Supaya lebih lengkap ininya ya Kak. ah soalnya kan Penelitiannya. tadi Oh, soalnya kan tadi kan penekanannya pada aspek penelitian beliau kan. Penelitian beliau oh iya. itu tuh nanti apa, sebagai salah satu apa ya? Ya, sebagai salah satu bukti kalau misalnya beliau itu memiliki penelitian tersebut, dan kita udah tahu. Oke, Oh iya. baik. Pertanyaan berikutnya yang berhubungan dengan, biasanya kalau udah selesai tentang berhubungan sama studi, sebenarnya masih banyak pertanyaan berhubungan sama studi, yaitu biasanya ada pertanyaan tentang bagaimana rencana studi Anda, kayak gitu. Itu salah satunya. Cuman untuk kali ini kita akan coba skip dulu. Kita akan coba lanjut ke yang berhubungan dengan pekerjaan yang udah Anda lakukan. Apa kontribusi Anda yang udah Anda lakukan untuk Indonesia sejauh ini? Terima kasih.
Saat ini saya bekerja sebagai guru anak kebutuhan khusus di SLB Negeri Beru Momere. Eh, Selain mengajar tentang anak berkebutuhan khusus dan bagaimana mempersiapkan anak berkebutuhan khusus jauh lebih mandiri ke depan, saya juga ikut beberapa lembaga-lembaga organisasi seperti organisasi gereja, di mana yaitu bidang diakonia. Hal itu hal, bidang diakonia di mana saya bertugas memfasilitasi warga warga gereja dalam hal yang kurang mampu. Eh, Mungkin sekian Kak. Oke, baik. Ah, sebenarnya kayak gini. Kakak tuh udah melakukan banyak hal sebenarnya ya, kalau dari yang udah kakak tulis. Ya. Ini yang harus bisa dihafalin tentang apa yang udah kita lakukan. Jadi, yang bisa kakak lakukan adalah satu, kakak bagi menjadi beberapa kategori. Itu akan lebih mempermudah. Misalkan Oh saya iya. memiliki kontribusi untuk Indonesia itu setidaknya melalui eh, tiga aspek kayak gitu. Misalkan tiga aspek ya. Pertama yang Oh, berhubungan dengan pendidikan. Saya udah memiliki pengalaman 10 tahun menjabat sebagai seorang guru di LSB, SLB, di mana saya mengajar mata pelajaran X, Y, Z, dan saya juga ngebantu siswa untuk bisa mandiri dalam karir mereka setelah lulus. Salah satu contohnya adalah program ini yang saya lakukan kayak gitu. oh ya. Uh, Kedua, kayak gitu dari aspek keagamaan, sosial keagamaan, di mana saya terlibat aktif di dalam gereja. Saya berperan sebagai apa kayak gitu, dan yang udah saya lakukan adalah ini dan dampaknya adalah ini kayak gitu. Kalau seandainya itu pekerjaan kolektif, sebutin aja itu pekerjaan kolektif. Saya bekerja sebagai ini, di mana saya dan tim kayak gitu Oh, berperan untuk melakukan ini dan impactnya adalah ini kayak gitu. Jadi kayak dikasihkan penjelasannya kurang lebih seperti itu formulanya. Kemudian nanti dari segi sosial masyarakat kayak gitu. Saya aktif juga di sosial masyarakat di mana kayak gitu kan Bapak di sini saya ngelihat di bagian apa namanya kegiatan organisasinya kan ada banyak tuh, ada Ikatan Guru Indonesia, Ikatan Pendidikan Khusus Indonesia, ada persekutuan iya. gereja kayak gitu, kemudian persekutuan mahasiswa. Itu kan setidaknya ada something yang kakak lakukan. Harusnya itu juga kakak jelasin kayak gitu. Jadi idealnya enaknya itu tuh pakai pakai per kategori itu tuh akan lebih gampang kalau seandainya Oh, supaya lebih lancar ya. Oke. oh baik. Hal ini kayak pengalaman workshopnya juga kayak gitu. Cuman di sini saya nggak bisa ngelihat peran kakak di pengalaman workshop ya. Kayak pernah jadi pembicara nggak kak? Tidak, tidak. Jadi pembicara belum pernah. Belum, belum. Kayak ngasih pelatihan, penyuluhan gitu, pernah nggak? Lebih banyak ke ini saja sih, ke Peserta. penyuluhan-penyuluhan ke orang tua saja. Itu juga bisa Ah, bisa dipakai kayak gitu. Misalkan saya sebagai guru yang mengajar, saya juga melakukan pendampingan pada orang tua melalui penyuluhan XYZ di mana orang tua bisa oh, melakukan tindakan ini kayak gitu untuk anak-anak mereka yang memiliki kebutuhan khusus kayak gitu. Oke, kita lanjut dulu aja ya. ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Eh, Selama Anda bekerja kayak gitu, apakah Anda pernah mengalami konflik? Terima kasih eh, untuk konflik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk konflik selama saya bekerja saat ini tidak ada, tapi eh, dalam hal penanganan anak-anak berkebutuhan khusus, saya kadang ada orang tua yang lebih menyerahkan anaknya kepada sekolah untuk dididik, sehingga eh, secara secara pemahaman kependidikan,
mestinya orang tua siswa tersebut eh, juga berperan penting terhadap eh, pengembangan anaknya ke depan, sehingga konflik dalam hal ini penyamaan persepsi antara guru dan orang tua siswa itu masih ada, tapi hal itu saya terapkan melalui penyuluhan-penyuluhan bagaimana orang tua itu dapat memahami dan mengetahui kebutuhan anaknya itu sendiri. Terima kasih. Oke. Idealnya sih harusnya ada sih, karena kan secara hidup tuh kita nggak pernah nggak punya konflik kayak gitu. Idealnya tuh ada. Mungkin kalau saya Oh, nggak pernah ngalapin ada, tadi udah sebenarnya udah bagus kok ceritanya. Tinggal bilang bahwa konflik secara horizontal ataupun konflik secara vertikal dengan teman sejawat kayak itu saya belum pernah mengalami. Karena saya melihat bahwa kami bekerja dengan tim secara kooperatif dan kolaboratif. Namun, kayak gitu, yang sering kali saya hadapi masalahnya adalah ketika dihadapkan dengan orang tua yang tidak bisa memberikan atau yang nggak bisa melakukan apa yang menjadi apa namanya, apa yang menjadi standar pendidikan di dalam rumah kayak gitu. Kami udah melakukan penyuluhan eh, dengan bentuk X, Y, Z nanti disebutin secara detail. Akan tetapi orang tua itu tidak melakukan itu dan itu menjadi salah satu tantangan yang saya hadapi ketika saya mengajar atau berkarir sebagai guru. Namun, kayak gitu, kami terus melakukan pendekatan secara persuasif agar kolaborasi antara guru dan orang tua dalam mendidik anak yang memiliki kebutuhan khusus dapat bisa berjalan dengan baik. Kayak gitu. Hmm, mungkin kurang lebih kayak gitu. Kalau oh ya, beneran nggak ada konflik ya. Oke, ya, baik. Lanjut pertanyaannya. Hmm. Nanti rencananya Anda ingin kuliah apa namanya? Bisa jelaskan tentang kelebihan dan kekurangan yang Anda miliki? ya. Terima kasih. Eh, saya memiliki kelebihan di mana eh, mempunyai semangat untuk terus berkembang. Eh, Hal itu bisa saya buktikan karena beberapa kegiatan-kegiatan yang pernah saya ikuti, mulai dari kegiatan kementerian dan kabupaten, salah satunya itu saya mengikuti pendidikan guru penggerak, di mana pendidikan guru penggerak itu difokuskan untuk menjadi pionir, menggerakkan sekolah untuk bisa berperan aktif ke depan. Dan saya memiliki kekurangan karena saya ketika melakukan sesuatu saya fokus, sehingga ada beberapa hal yang kadang saya rancang dan itu saya lupakan. Eh, tapi hal itu eh, setelah saya lakukan beberapa hal melalui menulis beberapa agenda-agenda dan skala-skala prioritas yang saya akan lakukan beberapa hari ke depannya. Sekian. Oke. Eh, Kakak pernah berperan sebagai guru penggerak. Ya, Harusnya kalau waktu pas ditanya tentang kontribusi itu dibahas juga. oh, itu ya. Oh, oh. Itu jadi intinya kontribusi itu tuh adalah yang kita lakukan untuk orang lain kayak gitu. Jadi nggak mesti harus besar ya. Jadi apa yang udah kita lakukan untuk orang lain, entah itu dari mulai hal yang besar sampai hal yang kecil, yang penting itu memiliki makna kayak gitu. Jadi harusnya Oh, itu iya. dijelasin di bagian kontribusi juga. Kemudian kalau masalah ditanyain tentang kelebihan dan kekurangan, yang udah disampaikan tadi udah tepat. Tinggal masalahnya adalah tadi kan kayaknya kelebihannya satu, kelemahannya satu ya. Ya, Idealnya itu tuh kelebihannya dua, kelemahannya satu, atau kelebihannya tiga, kelemahannya dua, kayak gitu. Jadi kayak kurang lebih kayak gitu komparasinya. Dan usahakan contohnya itu tuh nggak terlalu panjang.
kecuali memang butuh penjelasan yang panjang ya. Jadi idealnya tuh sebutin dua, misalkan sebagai contoh, kelebihan saya, saya eh, berdasarkan apa yang saya rasakan dan apa yang sudah saya observasi pada diri eh, saya meyakini bahwa saya memiliki tiga kelebihan utama. Yang pertama adalah saya memiliki tahuan yang sangat besar. Hal itu terbukti dengan berbagai macam kegiatan yang sudah saya lakukan, mulai dari seminar, workshop, dan kegiatan masyarakat yang sudah saya lakukan. Yang itu pun sudah saya tulis di apa namanya CV LPDP kayak gitu. Yang kedua, saya memiliki sensitivitas sosial yang sangat tinggi, di mana saya memiliki keinginan untuk memberikan dengan lebih besar, kayak gitu. Hal itu saya lakukan melalui berbagai macam kegiatan, dan salah satunya adalah guru penggerak, di mana saya Ah, berperan aktif, kayak gitu, dalam mendukung transformasi pendidikan di wilayah-wilayah terpencil yang ada di daerah saya misalkan. Atau misalkan bukan terpencil ya, minimal di sekolah-sekolah yang ada di daerah saya yang masih belum memiliki standarisasi nasional misalkan. Nanti disesuaikan aja dengan fakta yang kakak miliki. Dan yang terakhir kayak gitu, eh, saya memiliki kepedulian sosial, saya memiliki apa ya, misalkan ya, integritas yang tinggi, di mana saya selalu berusaha bekerja semaksimal mungkin, sebaik mungkin, karena saya yakin apa yang saya berikan itu akan memberikan dampak baik bagi saya di masa depan. Itulah yang saya lakukan ke orang tua siswa, walaupun misalkan terjadinya banyaknya eh, penolakan ataupun eh, pengabaian atas himbauan yang saya lakukan, saya tetap memberikan penyuluhan bagaimana cara untuk menangani anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus di rumah masing-masing keluarga kayak gitu. Namun saya yakin bahwa saya bukan manusia yang sempurna, kelemahan saya adalah ini. Oleh karena itu saya melakukan ini sebagai salah satu solusi. Tadi untuk udah betul ya, nyebutin kelemahan sama solusinya. Oke, kurang lebih kayak gitu. oh ya. Pertanyaan berikutnya. Hmm. Pertanyaan berikutnya itu, jelaskan rencana pasca studi Anda. Ya. Terima kasih. Eh, Ketika saya telah menyelesaikan pendidikan eh, S2 pada Universitas Negeri Surabaya, saya akan kembali ke sekolah saya dan melaksanakan aktivitas seperti biasa sebagai guru guru pendidikan guru SLB. Eh, tapi eh, saya telah merencanakan jangka pendeknya, yaitu saya akan ilmu yang saya dapatkan di Universitas Negeri Surabaya, eh, saya akan memberikan eh, pemahaman baru, strategi baru bagaimana menangani anak berkebutuhan khusus, dan selanjutnya saya akan membentuk strategi-strategi eh, pembelajaran yang berkaitan dengan kewirausahaan bagi anak berkebutuhan khusus yang selama ini di sekolah saya masih belum terlaksana dengan baik. Dan selanjutnya saya akan mencoba berkolaborasi dengan beberapa stakeholder yang ada, sehingga ke depan eh, dalam memberikan pelatihan kepada anak berkebutuhan khusus bisa terlaksana jangka panjang, dan rancangan jangka panjang saya itu sebagai seorang guru untuk menghasilkan hal yang lebih lebih berdampak kepada anak. Saya ingin menjadi eh, kepala sekolah di mana 10 tahun ke depan, karena ketika saya menjadi kepala sekolah saya bisa memberikan eh, keputusan yang pasti, eh, di mana saya eh, menginginkan berdirinya UMKM bagi anak berkebutuhan khusus
dan menggunakan fasilitas-fasilitas sekolah sebagai alat-alat yang bisa digunakan dalam eh, memberikan eh, dalam memberikan dan mengembangkan kemampuan mereka dalam hal kewirausahaan. Terima kasih. Oh, oke baik. Ya, paling secara konten udah baik. Tinggal lebih kepada bentuk penyampaiannya aja. Ada beberapa aspek yang bisa coba ditingkatkan. Mungkin bisa coba kayak gini. Me ilmu apa yang ada dari kuliah nanti itu bisa langsung diimplementasikan kayak gitu. Langsung Oh, bisa diimplementasikan di apa namanya di ini diimplementasikan di rencana kontribusi kakak kayak gitu. Misalkan contoh kayak gini ya, eh pengembangan keterampilan hidup bagi anak-anak SLB eh, itu akan saya terapkan secara langsung kayak gitu. Setelah saya lulus nanti dengan melakukan eh, kegiatan XYZ sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan dari saya kuliah S2 nanti kayak gitu. Udah kebayang? Jadi ilmunya ya. apa? Saya belum paham ilmunya apa, tapi ilmunya itu tuh dijelaskan secara akademik ilmunya apa dan implementasi ilmunya apa kayak gitu dalam jangka pendek. Kemudian dalam jangka menengah kayak gitu saya berencana untuk menjadi kepala sekolah. Tapi dijelasin kenapa Kak Anseko itu tuh eh, layak untuk jadi kepala sekolah. Apa yang menjadikan kakak itu tuh memiliki kualifikasi sebagai kepala sekolah. Misalkan pengalaman mengajar yang udah sekian lama, udah memiliki sertifikasi, misalkan ya, udah apalagi menjabat sebagai Capsek misalkan. Dan saya yakin kayak gitu setelah saya lulus dan kurun waktu sekitar 3 sampai 4 tahun, saya kemungkinan besar akan diangkat menjadi kepala sekolah kayak gitu. Sehingga kayak gitu dengan jabatan ini saya bisa melakukan berbagai macam kebijakan. Salah satunya adalah Oh, membentuk UMKM kayak gitu untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kenapa? Karena di situ mereka bisa belajar entrepreneurship secara langsung kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, oh, betul. baik. Terima kasih Kak. Mungkin itu dulu untuk Kak Anseko. Apa namanya nanti